Sahabat edukasi, kegiatan pembinaan minat dan kreativitas siswa Gebiar PAUD yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Sabtu 12 Juni 2021 di pelataran kantor Gubernur Sulawesi Barat. Gebiar PAUD Provinsi Sulawesi Barat yang dibuka secara resmi oleh Bunda PAUD Sulawesi Barat Andi Ruskati Alibal dengan tema wujudkan generasi emas yang berakhlak mulia. Kepala BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat yang diwakili oleh Widya Prada BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat Haryanto menyampaikan bahwa APK PAUD saat ini di Sulawesi Barat yakni berada pada posisi 35,66 di atas rata-rata nasional yang hanya 32,53. Namun hal tersebut masih perlu ditingkatkan karena masih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Yogyakarta yang di atas 75%. Selain itu, Haryanto juga menyampaikan bahwa untuk mencapai generasi emas harus memiliki akhlak mulia, tidak hanya kecerdasan kognitif dan psikomotorik, tapi akhlak mulia juga harus menjadi faktor utama mempengaruhi sikap dan tingkah laku peserta didik. Permohonan maaf dari Kepala BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat tidak hadir bersama-sama dengan kita dalam kegiatan Gebiar PAUD Provinsi Sulawesi Barat ini karena beliau saat ini sedang melakukan perjalanan dinas ke Nusa Tenggara Barat. Yang pertama-tama yang ingin saya sampaikan bahwa kegiatan Gebiar PAUD ini merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan, mengembangkan PAUD yang ada di Sulawesi Barat. Pada tahun 2019 yang lalu, Bunda PAUD sudah merencanakan suatu kegiatan yang lebih besar lagi, Gebiar PAUD, yakni dalam rangka memecahkan rekor muri, di mana salah satu bentuk kegiatan pada waktu itu direncanakan oleh Bunda PAUD, yakni lomba mewarnai kaligrafi. Karena adanya suatu masalah yang dihadapi bangsa saat ini, yakni COVID-19 atau COVID-19, sehingga rencana-rencana tersebut akhirnya kita pending. Moga-moga musibah yang melanda kita semua, melanda dunia ini bisa cepat berlalu dan kita bisa kembali melaksanakan kegiatan tersebut. Karena apa yang diinisiasi oleh Bunda PAUD terkait dengan bagaimana memecahkan rekor muri mewarnai kaligrafi itu merupakan sesuatu hal yang baik. Bunda PAUD, kami dari BP PAUD Dikmas ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan PAUD saat ini, di mana APK PAUD saat ini Sulawesi Barat itu berada pada posisi 33,66%. Ini menunjukkan bahwa posisi APK PAUD Sulawesi Barat itu berada di atas rata-rata nasional, di mana rata-rata nasional itu berada di kisaran 32,59%. Tentu hal ini kalau kita melihat dari persentasenya yang masih kecil dibandingkan dengan Jogja itu berada pada posisi 79%, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua yang bergerak di bidang pendidikan anak usia dini, termasuk Bunda PAUD yang terus mendorong terciptanya layanan PAUD di setiap desa. Kalau kita melihat berapa sih sebenarnya persentase satu desa satu PAUD di Sulawesi Barat, itu berada di kisaran sekitar 79,89%. Artinya ini, persentase ini menunjukkan bahwa masih ada satu desa belum memiliki layanan PAUD. Layanan PAUD tentu Bapak Ibu sesuai dengan tema yang diambil oleh Dinas Pendidikan, ini menurut saya sangat luar biasa, sesuai dengan semangat Merdeka Belajar yang sekarang ini sedang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yakni wujudkan generasi emas yang berakhlak mulia. Dua tema ini kita akan bisa mencapai generasi emas kalau memiliki akhlak mulia tentunya. Tidak hanya kecerdasan kognitif, tidak hanya kecerdasan afektif, tidak hanya kecerdasan psikomotorik, tapi akhlak mulia ini menunjukkan bahwa penghambaan kita, ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa itu harus ditunjukkan.
Baik Bapak Ibu, saya tidak mau ingin berpanjang lebar menyampaikan sambutan ini, karena tentu akan ada porsi yang lebih besar kita berikan kepada Bunda PAUD Provinsi Sulawesi Barat, tentu dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat juga akan menyampaikan beberapa sambutannya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Kepada Bapak dengan ini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa hadir dalam acara yang menurut saya ini merupakan acara yang sangat membahagiakan. Temalabita Andaingu, Ibu Dr. Anda Haji Andi Ruskati Alibal, sebagai Bunda PAUD Provinsi Sulawesi Barat, yang kami hormati, yang kami sayangi, yang kami cintai, yang Bapak Kepala BP PAUD dalam hal ini diwakili, terima kasih atas dukungan yang sangat besar sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan dan acara ini. Anak-anakku sekalian, para ibu-ibu yang mendampingi anak-anakku yang hadir pada hari ini merupakan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa bersama menikmati satu sajian yang mungkin akan tidak dapat pernah kita rasakan atau kita nikmati di hari-hari biasanya. Sejak pandemi COVID ini masuk di tahun 2020 ke Indonesia, hampir semua kegiatan itu dilakukan di rumah. Dan alhamdulillah, Provinsi Sulawesi Barat ini menjadi salah satu provinsi yang mendapat kehormatan dari Satgas COVID Nasional bersama dengan Kementerian Pendidikan Nasional yang telah diberikan izin untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka pada bulan Maret yang lalu. Dan izin ini hanya diberikan kepada 14 provinsi di seluruh Indonesia, dan ini membuktikan bahwa kerjasama antara seluruh stakeholder yang ada, seluruh Bapak Ibu yang menjadi wali dari siswa, ini merupakan hal yang menjadi berkah bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat pada saat ini. Saya ingin memberikan sedikit gambaran ketika saya diminta mengajar pada Keio University di Jepang tahun 2018 dan tahun 2019. Ada hal yang paling membahagiakan saya pada saat itu adalah setiap harinya jam 7 pagi itu anak-anak berjalan semua menuju ke sekolah. Jalanan itu ramai sekali. Tapi ada hal yang spesifik sekali yang dilakukan oleh para orang-orang tua, yaitu setiap kali ada anak-anak yang berumur 1 dan 5 tahun yang diantar ibunya ke sekolah, itu hampir semua orang tua itu membungkuk kepada mereka, membungkuk kepada anak-anak ini. Saya pertamanya bingung, jadi ikut-ikutan juga membungkuk dan selalu menyatakan gambate kudasai, gambate kudasai, gambate kudasai. Pada satu hari saya bertanya, dibilang kenapa saya harus membungkuk kepada anak-anak umur yang 5 tahun ini? Ada apa ini sebenarnya? Orang Jepang itu berkata begini, ini adalah generasi pelanjut Jepang. 25 tahun setelah hari ini, mereka lah yang mengambil semua mekanisme kekuasaan dan tata kelola pemerintahan di Jepang. Kita harus menghormati mereka agar mereka belajar menghormati kita ketika kita sudah tua. Ini hal yang sangat luar biasa yang saya bandingkan ketika saya mengantar anak saya ke PAUD. Anak saya kalau saya antar ke PAUD, itu gurunya itu sudah berdiri di depan pintu pagar. Dan anak-anak yang masuk itu mencium tangan gurunya, berbaris mencium tangan gurunya. Ini yang saya ingin bisa dikembalikan kembali di kita-kita ini. Kenapa?
karena di situ juga memberikan pembelajaran untuk memberikan penghormatan kepada orang tua. Dan inilah yang kemudian harusnya menjadi bagian dari proses pembelajaran yang awal yang harus dilakukan kepada anak kita. Jadi bagaimana kita mengajarkan upaya saling hormat menghormati yang nantinya akan menjadi kasih sayang antar sesama teman-temannya, kasih sayang antara guru dengan muridnya, kasih sayang antara orang tua dengan muridnya, sehingga membentuk sebuah kesatuan kasih sayang yang sangat utuh. Saya terus terang berbahagia sekali. Saya tidak bisa bayangkan bahwa anak-anak ini akan begini semua ini pagi ini. Di sini ada inovasi, kreativitas, bagaimana membangun kesatuan, bagaimana membangun rasa percaya diri, dan inilah sebenarnya yang sangat kita harapkan sehingga pada tahun 2045 kita dapat menciptakan Indonesia emas. Dan Indonesia emas ketika pada saat itu kita membutuhkan anak-anak yang berakhlak mulia. Karenanya terima kasih kepada pembawa yang bersedia hadir pada hari ini sebagai Bunda PAUD, yang bisa memberikan semangat dan motivasi kepada kami. Insya Allah kita akan selalu bersama Bunda, kita akan selalu berjuang bersama Bunda dalam rangka mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045. Tugas saya adalah mengawal semua ini untuk bisa melihat nantinya generasi baru di Sulbar ini akan terbentuk dengan kualitas yang jauh lebih baik, dengan akhlak yang jauh lebih mulia, dan insya Allah mereka-mereka ini siap untuk bertarung di dunia internasional. Sekira saya tidak ingin berpanjang lebar dan memohon kepada Bunda PAUD Provinsi Sulawesi Barat untuk memberikan arahan kepada kami untuk dapat di masa-masa yang akan datang. Saya menginginkan mudah-mudahan di tahun 2022 sudah tidak ada lagi COVID, sehingga ini kita bisa jauh lebih besar daripada ini. Bahkan cita-cita tadi untuk mencapai rekor muri insya Allah bisa kita wujudkan. Ini persoalan COVID saja ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak-ibu hadirin yang kami hormati, sehingga mari kita dengarkan bersama sambutan Bunda PAUD sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu Gebiar PAUD dengan tema wujudkan generasi emas yang berakhlak mulia. Kepada Bunda PAUD dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat beserta semua jajarannya. Yang saya hormati yang mewakili Kepala BP PAUD Provinsi Sulawesi Barat. Yang saya hormati dan saya cintai Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat. Yang saya hormati dan saya cintai para pelajar atau pendidik yang ada di PAUD, orang tua, anak-anak, dan kasih sayang anak kita yang ikut dalam perlombaan melukis, dan insyaallah hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat yang beragama, mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmatnya sehingga hari ini alhamdulillah kegiatan Gebiar PAUD bisa dilaksanakan dan sekaligus kita bersilaturahim antara kita semua. Salam dan taslim kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang selalu memberikan contoh yang terbaik kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan insyaallah beliau ibadah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Bunda PAUD di Provinsi Sulawesi Barat memberikan apresiasi kepada bidang ini atau panitia di Dinas Pendidikan yang telah memberikan kegiatan hari ini sehingga bisa
melaksanakan kegiatan Gebiar PAUD pada hari ini, walaupun kita masih dalam suasana COVID-19. Sehingga saya menyampaikan kepada panitia waktu konsultasi dengan saya, kita harus konsultasi dengan petugas keamanan. Jangan sampai kita mengadakan seperti ini, tentu banyak, karena kalau ada anaknya, tentu ada orang tuanya yang ikut di dalam mendampingi anak-anaknya. Sehingga alhamdulillah panitia menyampaikan atau seksi yang membidangi PAUD ini sudah konsultasi dengan pihak keamanan sehingga hari ini bisa kita laksanakan. Walaupun masih terbatas karena tentu sebenarnya anak-anak TK yang ada di Kabupaten Mamuju sebenarnya mau ikut, tetapi kita batasi sehingga seadanya seperti ini. Tadi yang mewakili BP PAUD menyampaikan bahwa memang ada program kami dengan BP PAUD sudah 2 tahun, tetapi tiba-tiba ada COVID sehingga kita pending daripada untuk kita mendapatkan murid. Banyak sebenarnya yang kita pikirkan, ya anak-anak yang seperti ini kita bagaimana caranya supaya anak-anak perlu kreativitas, ya, karena sudah dijelaskan tadi baik kepala dinas maupun BP PAUD, karena yang kita pikirkan akhlaknya dulu, ya, kreativitasnya, akhlaknya, dan juga bagaimana menjadi tunas bangsa pada masa yang akan datang. Tentu kita setuju barangkali karena kita juga pernah mengalami anak-anak seperti ini, kita dipuji, ya, bagaimana caranya supaya anak-anak kita tidak marahi, karena anak-anak yang berusia 0 sampai 6 tahun merupakan umur emas golden age, yang apa yang dilihat, apa yang disampaikan kepada kita baik positif maupun negatifnya itu bisa direkam, ya, direkam di dalam pikirannya, sehingga haruslah selalu kita memberikan motivasi anak kita kebaikan-kebaikan. Saya setuju tadi dia menyampaikan bahwa akhlaknya dulu kita perbaiki, ya, seperti itu supaya anak-anak kita dapat tumbuh kembang pada masa akan datang menjadi pemimpin bangsa pada masa akan datang. Pak Kadis sudah menyampaikan contoh di Jepang, saya juga memberikan contoh. Biasa kami kunjungan ke provinsi lain di daerah Sumatera, setelah menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung biasa tabek pun seperti itu. Saya terkejut waktu pertama saya mendengar seperti kita juga ada tabek puang itu mengajarkan kita bahwa ini beretika, berakhlak, ya, kepada sesama manusia seperti itu, saling menghormati antara satu dengan lain. Tentu kita pernah mendengar lagunya Pak Gubernur sewaktu masih Bupati Pengabelandar, misalkan dari tahu. Diajarkan kita bersopan santun, kendalinya dipakai nabi, sifat tak dipakai. Karena pendirian biasa menir. Seperti itu ajaran-ajarannya di dalam lagu itu, bersopan santun yang kita diajarkan orang, walaupun kita punya jabatan seperti ini, tapi kita menghormati orang tua di atas kita sayang sesama kita, ya, saling kita juga saling menghormati anak-anak kita sayangi seperti itu. Bagus sekali lagu itu, ya, sehingga memang di pemerintah provinsi sudah pernah dipertandingkan. Kalau dihayati, disampaikan, diajarkan anak-anak, karena ini adalah ada dalamnya sopan santun bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Star, sehingga sudah siang, anak-anak kesian juga kalau kita lama berbicara di depan Bapak Ibu semua, sehingga anak ini, ya, janganlah
diberikan anak-anak bahwa kamu ini akan bertanding, ini yang juara 1, ini juara 2, juara 3. Kita kasihkan semua motivasi agar anak-anak tidak kecewa pada hari ini bahwa ada yang juara 1, ada juara 2, ada juara 3. Seperti cara bagaimana caranya kita memberikan terbaik anak-anak supaya motivasi itu terus ada agar bagaimana bisa berkembang pemikirannya pada masa kedua. Saya kira itu sebelum saya menutup, karena tadi memberikan kesempatan saya untuk membuka acara hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 12 Juli tahun 2021, saya membuka acara kegiatan minat bakat dan kreativitas siswa Gebyar PAUD dengan tema wujudkan generasi emas yang berakhlak mulia. Saya buka dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai menyampaikan sambutan, Bunda PAUD Sulbar menyerahkan tas PAUD lengkap dengan peralatan mewarnai secara simbolis kepada 20 orang anak. Tas PAUD tersebut merupakan persembahan dari BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat yang diberikan kepada 60 anak yang hadir dalam kegiatan Gebyar PAUD yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.